Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Arif Rofiadi selaku moderator terdahsyat, terkece, terganteng, terkeren lah pokoknya lah ya. Pokoknya terulala lah ya. Yang sudah membuka acara seminar online bisnis Best Corporation Syariah ini. Puji serta syukur bersama kita Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan Bapak Ibu ya. Nikmat iman, sehat, panjang umur dan juga semua bisa berkumpul di acara Zoom seminar bisnis syariah Best Corporation. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, perkenalkan sekali lagi, nama saya Riansyah, asal dari Jakarta ya, tepatnya di Klender, Jakarta Timur ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peluang bisnis. Dan di sini Bapak Ibu yang hadir, saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebabnya hadir di seminar ini ada yang tahu bisnis PTBS itu melihat orang-orang sudah berhasil ya, ada yang dari TikTok, ada yang dari YouTube ya, ada yang dari Google juga, ada Facebook. Nah, kemudian dijelaskan secara ringkas, lalu diarahkan ke Zoom meeting ini supaya dijelaskan supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Nah, banyak mereka-mereka yang awalnya itu bukan siapa-siapa, latar menengah ke bawah Bapak Ibu. Namun wasilah PTBS dalam waktu yang sangat singkat, wah dahsyat, yang nggak nyampe 10 tahun, nggak nyampe 20 tahun, hanya butuh waktu 3-4 tahun. Mereka yang mobil, alhamdulillah bisa punya mobil cash. Yang tadinya belum pernah berangkat umroh, belum pernah berangkat haji, ya alhamdulillah bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji bersama keluarga cash ya. Punya rumah, alhamdulillah bisa punya rumah cash, tanpa nyicil, tanpa riba Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu yang lihat di video-video dan juga lain sebagainya. Itu benar-benar real Bapak Ibu ya. Bukan iming-iming ya, bukan mengada-ngada, tapi emang benar-benar real. Karena apa? Karena jujur saya pribadi udah ketemu mereka-mereka yang benar-benar meraih kesuksesan yang sangat singkat wasilah bisnis PTB. Nah, sebelum mereka sukses itu awalnya mereka dari pertemuan seperti ini mereka hadir, baik pertemuan online maupun pertemuan offline. Mereka belajar mengamati sistem bisnisnya kayak gimana. Kemudian mereka betul-betul serius menjalani, mengambil peluang ini sebaik-baiknya, karena orang-orang yang bijak itu orang yang mau mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan sebuah peluang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya mereka mengambil peluang ini, menjalankan 1, 2, hingga 3 tahun, mereka bisa mewujudkan impian-impiannya ya, yang tadinya itu belum pernah kepikiran sama sekali punya mobil mewah, untuk punya rumah yang sangat mewah, untuk bisa berangkat haji bersama keluarga. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Bersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung share screen ya. Nah, jadi di sini saya mempersingkat ya Bapak Ibu ya. Seminar bisnis syariah bersama Best Corporation ya. Smart Community, sinergi masyarakat, anti riba dan trading. Nah, Bapak Ibu, hadirnya PTBS ini, untuk memberikan solusi atas permasalahan finansial yang terjadi masyarakat pada umumnya. Jadi saya nggak bilang semua ya, tapi masyarakat pada umumnya ya. Karena kan kebahagiaan orang-orang itu tergantung dari finansialnya. Kalau finansialnya kurang, bisa jadi kebahagiaannya kurang. Walaupun segala sesuatunya tidak membutuhkan uang, tapi untuk kita mencapai sesuatu ya perlu juga yang namanya uang Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial saat ini? Kalau memang sudah puas ya alhamdulillah ya. Nah, karena banyak saudara-saudara kita itu butuh penghasilan ya. Ingin melunasi hutang dan cicilan. Kemudian ingin mewujudkan impian. Nah, impian ini apa sih? Jadi impian ini adalah sesuatu yang mau kita wujudkan, atau target kita nih dalam waktu dekat yang harus kita wujudkan. Karena antara impian dengan mimpi itu beda Bapak Ibu ya. Impian itu yang harus kita kejar.
Kalau mimpi itu hanya bunga tidur, Bapak Ibu ya. Nah, impian, apa impian Anda? Karena kita hidup di dunia ini sekali, Bapak Ibu. Masa sih kita nggak pernah nggak pernah mampu untuk mewujudkan impian seperti jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian umroh haji bersama keluarga. Ini merupakan rukun Islam yang kelima ya, untuk menyempurnakan rukun Islam kita, Bapak Ibu. Dan juga ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ya, sampai perguruan tinggi. Kemudian supaya bisa memiliki kendaraan baik itu motor dan juga mobil ya, seperti dari PTBS yang hanya dalam waktu singkat tahun mereka punya mobil mewah cash, punya Lamborghini cash ya, punya mobil Lexus cash, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian buat anak muda yang ingin melangsungkan pesta pernikahan yang layak, karena ini acara sakral ya Bapak Ibu, sekali seumur hidup. Jadi kita harus mempersiapkan semewah sebaik mungkin ya. Ingin mempunyai Bapak Ibu yang kerjanya sudah puluhan atau bahkan puluhan tahun, belasan atau bahkan puluhan tahun, yang belum punya rumah, kemudian yang udah punya rumah pengen di-upgrade rumahnya supaya bisa punya rumah di klaster ya, atau di komplek. Nah, atau yang masih ngontrak nih pengen punya rumah cash ya, kemudian supaya bisa berbagi lebih banyak. Nah, ini kan merupakan impian kita juga. Nah, apalagi ketika kita mampu atau bisa mewakafkan masjid atau pesantren ya, membangun masjid pesantren, karena ini investasi kita untuk di negeri akhirat Bapak Ibu nantinya, seperti itu. Nah, sekarang bicara nilai impian. Nah, jadi impian ini Bapak Ibu jangan hanya bermimpi kosong. Bermimpi kosong itu kita punya mimpi tapi nggak tahu cara mewujudkannya. Nah, kalau secara logika harusnya kita paham gaji kita berapa nih, gaji buat teman-teman yang masih bekerja, gaji UMR misalkan 5 juta, itu ada hitung-hitungannya tuh. 5 juta 1 tahun berarti 60 juta ya kalau rutin nabung. 2 tahun berapa? 3 tahun berapa? Nah, tinggal hitung-hitungan tuh untuk mewujudkan impian. Misalkan umroh haji kurang lebih 100 juta, pendidikan 100 juta, kendaraan cash 500 juta, 300 juta, rumah layak 500 juta. Nah, ini aja total udah 1 miliar. Teman-teman hitung nih penghasilan teman-teman berapa, kemudian berapa yang bisa ditabung. Jangan kita bicara mewujudkan impian tanpa riba ya. Kita bicara cash Bapak Ibu. Nah, kalau Anda bisa menabung 1 juta per bulan untuk semua impian ini butuh waktu berapa? 1000 bulan ya. 1 juta dikali 1000 bulan total 1 miliar. Nah, pertanyaannya berapa usia kita sekarang? Dan sudahkah kita menyiapkan tabungan untuk mewujudkan impian Bapak Ibu? Nah, gitu ya. Itu kita bicara logika dulu Bapak Ibu ya. Kalau emang nggak masuk, nah makanya di sini saya memberikan sebuah solusi ya, seperti nanti Bapak Ibu yang memutuskan mau mengambil peluang ini atau mengabaikannya. Nah, bagaimana cara Anda mewujudkannya? Kesalahan masyarakat kita pada umumnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Yang ada gali lubang tutup lubang, ya kan, tutup masalah yang satu, membuka masalah yang baru. Kita bayar hutang, kita minjem uang untuk menutupi hutang. Berarti kan gali lubang tutup lubang. Nah, kalau seperti itu, impian hanya tinggal ngimpi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat nih flashback 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian problem mindset nyicil dan riba. Nah, jadi kebanyakan masyarakat kita itu suka maksa untuk punya rumah, mereka gajinya kurang, akhirnya ke KPR ya, atau ke leasing, punya kendaraan ke leasing, nyicil ya. Karena mungkin Anda pernah dengar, kalau nggak nyicil nggak punya ya, kalau nggak nyicil kapan punya. Nah, ini mereka yang bicara seperti ini belum ketemu solusinya. Nah, seperti itu. Karena seperti kita ketahui ya, untuk yang muslim, Allah telah menghalalkan jual beli dan riba, wa halallahu bai'ah wa harrama riba. Ini tertera di Quran surat Al-Baqarah 275. Dan dosa riba paling rendah nih Pak, itu sebenarnya menzinahi ibu kandung sendiri. Wah, alhamdulillah ya. Makanya riba ini tidak hanya memusingkan kita di dunia, mengsarakan kita di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti kalau belum selesai masalah riba kita. Nah, Bapak Ibu boleh tanya deh, orang-orang yang terjerat riba kayak gimana gitu? Pasti pusing ya kan,
dikejar-kejar hutang, apalagi dikejar-kejar sama penagihnya tuh, apa tuh namanya? Caranya meraih impian tanpa hutang, tanpa riba. Nah, makanya di awal tadi saya coba buka paradigmanya atau pola pikirnya supaya Ibu tuh sadar ya untuk yang selama ini bekerja bertahun-tahun belum mampu mewujudkan impian. Kalau sudah yang mapan ya alhamdulillah ya. Nah, gimana cara mewujudkan impian tanpa riba? Nah, ini ya kita menabung dari gaji. Nah, yang tadi saya bilang ya, menabung dari gaji. Bapak Ibu kerja sudah berapa tahun, kemudian penghasilannya berapa nih untuk mewujudkan impian. Misal 1 juta per bulan, 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Misalnya nih ya, beli rumah yang 300 juta bisa. Kemudian kalau dirasa kurang, ini kita di-upgrade tabungannya 5 juta per bulan. 1 tahun 60 juta, 30 tahun 1,8 miliar. Ini bisa nih Bapak Ibu, punya rumah 1 miliar, mobil Pajero 500 juta, dan sisa lain-lain. Cuman 30 tahun ke depan, Bapak Ibu, 30 tahun ke depan dari sekarang. Dan nabungnya harus rutin, 5 juta per bulan, jangan sampai bolong. 30 tahun ke depan, Pajero ini juga udah modelnya udah nggak laku ya, modelnya udah beda lagi ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu bisa nggak rutin nabung 1 juta atau 5 juta untuk mewujudkan impian? Nah, kalau dirasa nggak mungkin, nah ini kita skip dulu ya. Bentar. Kemudian cara kedua dengan membangun aset. Membangun aset bisa dilihat di sini, membangun kontrakan, franchise. Nah, ini modalnya itu nggak kecil, modalnya besar dan resikonya juga udah pasti besar. Belum lagi syukur-syukur kalau modalnya itu cash ya, dari uang kita pribadi, tidak boleh pinjam dari bank ya. Karena kalau kita udah modal udah boleh minjem, kemudian resiko juga besar. Nah, yang pertama kan kita harus nyari gimana caranya supaya balik modal dulu. Pinjaman kita di modal awal. Nah, itu juga ada risiko, walaupun nantinya akan sukses. Betul Bapak Ibu, akan sukses orang-orang yang punya aset di luar sana. Cuman kita sebagai masyarakat yang hadir di Zoom ini, punya gak kita modal sebesar ini untuk punya aset? Karena kalau kita udah punya aset, itu walaupun kita lagi santai-santai, lagi istirahat, itu aset yang bekerja untuk kita Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini mesin uang kita kalau kita punya aset. Itu cuman modalnya besar, resikonya besar, apalagi pandemi kemarin ya, banyak yang turun omset usaha-usaha konvensional kayak gitu ya. Nah, dengan cara kedua ini kalau dirasa belum mampu mewujudkan, kita skip dulu Bapak Ibu ya, karena modalnya terlalu besar. Kalau menurut saya pribadi ya, karena modalnya itu tadi perlu miliaran atau bahkan triliunan untuk mempunyai aset gedung-gedung ya kan, mall ya, apartemen, hotel, itu modalnya besar. Nah, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil tanpa resiko? Nah, Bapak Ibu yang hadir di forum ini, di Zoom meeting ini beruntung. Karena yang tadi saya bilang di awal, ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu hadir di Zoom meeting malam ini. Bisa jadi ini adalah wasilah dari Allah untuk perbaikan ekonomi Bapak Ibu semua. Ya, bisa jadi ini jalan dari Allah. Ketika kita berdoa, nggak ujuk-ujuk langsung dikabul, tapi ada wasilahnya, ada perantaranya. Melalui apa? Informasi media sosial, dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, ya, dari Google, seperti itu. Makanya rezeki itu datang dari sebuah informasi, jadi jangan pernah disepelekan. Nah, Best Corporation ini aset bermodal kecil, ya, nggak ada resiko, potensi hasil miliaran, ya, udah terbukti Bapak Ibu. Banyak mitra-mitra mendapatkan Pajero, rumah, mobil cash itu sangat mudah sekali. Karena apa? Karena ada sistem Bapak Ibu, gitu ya. Nah, bukti bahwa PTBS telah memberikan 6.000 unit motor atau umroh senilai 20 juta ke mitra-mitranya.
Lebih dari 3.000 unit mobil yang 150 juta telah diberikan. Dan lebih dari 500 unit Pajero Cash senilai 500 juta telah dibagikan. Serta lebih dari 200 unit rumah yang satu rumahnya itu senilai 1 miliar, Bapak Ibu. Dan ini jumlah per unit ini satu orang ada yang dapat 5, ada yang dapat 7, bahkan rumahnya itu ada yang dapat 10, ada yang dapat 11. Berarti kan 11 miliar kalau jumlah luxurinya seperti itu. Jadi setiap kita memiliki hingga 31 kali kesempatan nantinya, Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita kenalan dulu nih dengan company profilnya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjalankan suatu usaha, jangan sekedar ikut-ikutan, tapi harus diteliti dulu, benar gak ini perusahaannya. Cek dulu kantornya ada gak, ya kan? Nah, PTBS ini Bandung Eko Sinergi Teknologi ya, singkatannya. Jadi PTBS ya. Ini adalah perusahaan asli karya anak bangsa ya, karena ownernya itu orang Indonesia asli, Bapak Ibu. Nah, alamatnya pusatnya ada di Grand Suropati Core di Bandung, Jalan PH Mustofa ya. Nah, PTBS ini bergeraknya jadi perusahaan yang memasarkan produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari produk-produk di Alfamart itu nggak akan ketemu karena konsepnya beda dengan konvensional. Ini konsepnya direct selling kayak gitu. Dengan konsep direct selling ini, PTBS dapat membuka lapangan dan peluang bagi masyarakat ya. Jadi tidak mengenal latar belakang, siapapun bisa bermitra dengan PTBS seperti itu. Nah, setelah kita tahu perusahaannya, kita cek dulu nih apa namanya legalitasnya, resmi nggak, berizin. Alhamdulillah PTBS telah memiliki NIB dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan telah mendapatkan SIUP-L ya, karena ini usaha penjualan langsung. Kalau kenal mungkin hanya SIUP aja ya. Alhamdulillah PTBS telah dapat nih SIUP-L-nya, surat izin usaha penjualan langsung, dan juga telah terdaftar di keanggotaan AP2LI dan juga Menkominfo. Nah, yang paling utama adalah sertifikat sistem bisnisnya sesuai syariah, Bapak Ibu. Ya, tidak mengandung unsur maisir, goror, riba, zolim, haram. Wah, alhamdulillah PTBS telah terhindar dari itu semua. Kayak gitu. Karena sistemnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Bukan apa namanya yang mengandung unsur iming-iming. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan ketemu langsung dengan orang-orang yang udah meraih suksesan di bisnis PTBS. Nah, ini sertifikat dari DSN MUI ya. Penting di sini juga PTBS bukan perusahaan yang ecek-ecek ya, bukan perusahaan aba-aba. Karena PTBS ini perusahaan yang berprestasi. Telah memenangi yang years 2020 hingga 2022. Kemudian Most Fastest Growing Company, Member Growth of the Year, dan Direct Selling of the Year. Dan juga PTBS telah mendapatkan label dari ISO, MUI, dan AP2LI. Nah, visi. Jadi PTBS di sini memiliki visi yang sangat mulia, owner kita ini. Karena owner kita ini tahu nih permasalahan masyarakat kita pada umumnya, yakni hutang riba. Makanya PTBS hadir sebagai solusi dengan visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ya, motonya adalah Go Berkah No Riba. Nah, makanya untuk mereka-mereka atau masyarakat atau teman-teman di luaran sana yang memiliki permasalahan hutang riba, hadir sebagai solusi, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kekuatan yang kedua, tadi kekuatan yang pertama ya, pilihan pertama mengenai perusahaan dan legalitas. Yang kedua, kekuatan yang kedua adalah mengenai produknya. Jadi perusahaan yang kuat, perusahaan yang sehat itu yang memiliki segmentasi pasar banyak. Alhamdulillah PTBS produknya ini merupakan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, yang pertama untuk aditif kendaraan, eco-racing, bensin, dan juga solar. Setiap rumah pasti punya kendaraan, minimal motor. Nah, produk kita masuk, karena eco-racing ini mampu menurunkan bahan bakar, mampu membersihkan mesin, kerak-kerak di mesin, meningkatkan akselerasi, menghemat BBM, ya, dan menghilangkan gas CO, asap buang knalpot. Jadi kita secara nggak langsung bisa sedekah udara bersih ke masyarakat sekitar. Ini untuk kendaraan. Jadi untuk produk saya
singkat aja ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk detailnya bisa ditanyakan ke pengundangnya masing-masing untuk manfaat produk. Yang kedua, ada produk untuk skincare ya, untuk ibu-ibu, untuk mamah muda, untuk ciwi-ciwi. Nah, ini ada nih produk kecantikan. Sebentar saya minum dulu. Nah, skincare ini macam-macam. Ada lip matte ya. Ada sabun kolagen, sabun Elvian Honey, Elvian Propolis. Ada peeling lotion ya. Banyak Bapak Ibu. Berikutnya ada produk untuk kesehatan. Minuman, ada kopi stamina, ada susu kambing etawa ya, kandungannya udah jelas 90%. Kalau di susu kambing lain kan nggak ketahuan kandungannya berapa. Tapi di PTBS sudah tertera nih 90% kandungannya susu kambing etawa. Ada Elvian Slim, ada Elvian kalsium juga untuk tulang, ada kolagen lah. Mungkin kalau yang ciwi-ciwi udah pernah merasakan manfaat kolagen, nah alhamdulillah di PTBS ada juga. Kemudian kopi high power untuk khusus untuk pria nih, bisa membuat cacing jadi naga. Wah, dahsyat ya. Kemudian produk herbal, nah ini yang paling kanan ada Hubspro, ada Hubspro, Habatusada Propolis ya. Mengandung bipolen juga Bapak Ibu untuk imunitas tubuh, ada Sislim untuk melancarkan metabolisme tubuh, untuk diet juga ya, cuman ini lebih ke kapsulnya. Ada Red One Booster dari buah merah Papua, ada X-Men ya, untuk stamina pria juga nih. Kemudian ada Bimax untuk menutrisi organ tubuh, dan ada Ecovico mencegah jantung dan stroke. Yang berikutnya, wah yang paling ajaib, yang paling besar omset penjualannya dari produk pertanian ya, dan juga perkebunan. Ada pupuk kilau slow release. Wah, ini pupuk ajaib ya, tepat guna, mengandung 36 unsur hara, dan juga cara pakainya simpel untuk tanaman tahunan berbatang keras tanpa menggunakan air. Wah, jadi tinggal ditanam aja. Contohnya kayak tanaman sawit, duren, karet, pokoknya yang berbatang keras Bapak Ibu ya. Kemudian ada eco farming fotosintesis pupuk kocor, dan juga ada eco farming original untuk segala jenis tanaman. Duduk detailnya silakan japri pengundangnya untuk manfaat produk. Nah, yang ketiga nih, kekuatan perusahaan yang ketiga di sini marketing plan-nya. Jadi PTBS tidak hanya jual-jualan produk. PTBS enggak kita jadi sales ya. PTBS, kalau PTBS hanya jual-jual produk, itu PTBS-nya yang kaya Bapak Ibu. Betul enggak? Betul ya. Kalau PTBS cuma jual-jualan pupuk, PTBS-nya yang kaya. Kalau PTBS cuma jual-jualan skincare, PTBS-nya yang kaya. Tapi di sini PTBS memberikan peluang usaha, memberikan proyek bisnis senilai 1,67 miliar. Wah, dahsyat ya, besar banget kalau menurut saya nih sebagai karyawan dulunya. Dalam waktu 1 tahun, jadi terukur Bapak Ibu, tergantung kitanya nih. Jadi tergantung kitanya untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Jadi minimalnya aja 1,67 miliar. Nah, jadi rinciannya dari motor 20 juta, mobil 150 juta, Pajero 15 juta, dan rumah 1 miliar ya. Jadi total 1,67 miliar. Jadi buat Bapak Ibu, saya mau membuat Bapak Ibu terbiasa dengan angka miliaran nih dari sini nih. Karena emang wah, proyek kemitraannya besar. Ini maksimal aja hingga 51,7 miliar. Tuh maksimal. Ini dari rewardnya aja, belum royalti, belum komisi. Wah, pokoknya besar ya. PTBS itu pada jadi OKB ya, orang kaya berkah, bukan orang kaya baru, orang kaya berkah. Kenapa? Karena dengan harta yang didapat itu banyak ya, bisa sedekah tiap bulan, berkorban tiap tahun, bisa memberangkatkan keluarganya haji umroh. Makanya OKB-nya orang kaya Bapak Ibu, karena bisnisnya sesuai syariah. Oh, Masya Allah ya. Nah, bukti orang-orang yang telah bermitra dan saya. Jadi bukan katanya ya, tapi memang inilah faktanya. Gitu. Ada mantan tukang bakso Malang ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya tahu, pernah makan bakso Malang. Nah, kayak gitu nih dulu beliau kayak gitu ya. Bakso Malang keliling-keliling. Ada anak supir bis Damri ya, kemudian ada polisi juga, ada pengusaha juga ya. Padahal backgroundnya pengusaha tapi masih ikut usaha di PTBS. Berarti karena apa? Karena ada sesuatu yang spesial di PTBS. Sistemnya Bapak Ibu. Mantan karyawan, nah, sama nih kayak saya nih. Mantan ojol, ya, mantan OB, office boy,
banyak Bapak Ibu ya, mantan kopi, mantan pengangguran, wah pokoknya serba mantan ini kayaknya. Ada juga agen travel umroh, banyak ya. Ada suami juga, ada mantan ojek pengkolan, tukang ojek pengkolan, mantan penjual pulsa, ibu rumah tangga, wah banyak ya. Dari berbagai macam latar belakang menengah ke bawah, mantan asongan tuh, masya Allah, sekarang foto sama Pak Jerokes ya. Mantan perawat juga, mantan waiter, ada lulusan santri juga ya, mantan tukang es kelapa. Wah kalau saya jabarin, wah nggak akan kelar sampai subuh ya, gitu Bapak Ibu. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu yang ngelihat di video TikTok atau YouTube, nah itulah yang mereka telah bermitra dan berhasil ya, seperti itu. Nah, gimana caranya PTBS memberi peluang dan membagi bonus. Nah, ini nih masalah perjuangan sekarang Bapak Ibu. Jadi kita harus paham dulu nih, ada dua konsep distribusi di negara kita yang telah legalkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang pertama, distribusi tidak langsung atau konvensional. Nah, kemudian yang kedua, distribusi langsung. Jadi kalau konvensional itu misal Bapak Ibu beli barang atau beli produk di warung, dari eceran. Nah, itu konvensional kan. Di sini ada jalur distribusinya. Di sini saya jelaskan ya. Distribusi tidak langsung. Nah, seperti ini. Misal Bapak Ibu nih yang punya produk, kemudian ingin dipasarkan. Bapak Ibu punya produk nih, kemudian mau buka usaha skala besar ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu buat pabriknya dulu nih untuk buat produk. Nah, ketika produk ingin dikenal, Bapak Ibu bayar artis atau bayar iklan atau pasang ada billboard di jalanan ya, supaya produknya dikenal nih. Nah, kemudian biaya iklan itu berapa? Pasti kan nggak murah, mahal ya. Lihat aja bayar-bayaran artis, mahal. Kemudian setelah produk dikenal sama masyarakat, baru dipasarkan, didistribusikan. Ada jalur distribusi yang pertama, ya, distributor utama. Dari distributor utama ke daerah, kemudian ke grosir, kemudian ke pengecer, lalu ke warung-warung, sampailah kita ke konsumen. Dan setiap jalur itu pasti mengambil keuntungan. Contoh, misalkan harga rokok ya, nyampe ke kita itu 20.000 sampai 25.000. Bisa jadi dari pabrik cuma 5.000. Dari pabrik 5.000 ke distributor utama cuma 12.500, ke daerah 15.000, ke grosir 17.500, ke pengecer 20.000, nyampe ke kita 25 sampai 30.000 misalkan. Nah, belum lagi apa? Yang paling besar, biaya artis, biaya iklan. Bapak Ibu, 40 sampai 70% dari jalur konvensional itu untuk bayar iklan gitu. Maka dengan konsep ini itu yang kaya siapa? Distributornya yang kaya. Bintang iklannya kaya nggak? Bintang iklan kaya, Bapak Ibu. Business owner apalagi dia yang punya ya. Dan kita selamanya hanya jadi konsumen, pemakai produk seperti itu. Ini konsep bisnis konvensional melalui jalur-jalur yang sangat bisa dipahami ya. Nah, distribusi langsung atau PTBS ini, PTBS punya produk dibuat di pabrik, lalu di distributor tunggalnya PTBS, lalu ke kita lah nih sebagai mitra usaha. Nah, jadi dengan produk-produk itu kita yang mengenalkan kita artisnya PTBS, kita mengenalkan manfaat produk, kita juga konsumen iya, kita distributor ya, ketika ada pemesanan kita bantu proses kirimannya gitu ya, walaupun tidak perlu stok produk, kita hanya bantu proses kiriman, nanti produk dikirim dari kantor. Kemudian kita juga udah pasti kita bintang iklan ya, kita ya buat promosi di media sosial ya, di YouTube, di TikTok. Nah, itu kita lagi jadi artis sebenarnya Bapak Ibu, jadi artis PTBS ya. Nah, kemudian kita juga business owner, karena ketika kita bermitra, kita mendapatkan ID lisensi kemitraan. Kita mau jalankan usahanya silakan, dan bagus, nggak dijalankan juga silakan, itu bebas. Yang penting kita mendapatkan kemitraan, gitu. Jadi dengan konsep distribusi langsung, business owner kita sendiri ya kaya mitra-mitra PTBS, karena bintang iklan juga iya.
Distributor juga iya, karena tugasnya itu merangkap. Wajar nggak? Mitra-mitra PTBS itu hasilnya besar, rewardnya besar-besar. Karena yang tadi jalur-jalur distribusi itu dipangkas. Iklannya itu dipangkas untuk membayar reward mitra-mitra PTB. Wah, dahsyat ya. Kayak gitu ya untuk gambarannya. Antara konsep langsung dan tidak langsung. Jadi buat Bapak Ibu, distribusi langsung ini sama halnya dengan multi level. Jadi Bapak Ibu nggak perlu trauma dengan kata multi level itu hanya konsep. Ya, entah itu multi level yang bikin trauma, yang bikin gagal itu ada bisnis money game berkedok multi level. Ya, bisnis asuransi berkedok multi level. Ya, yang hanya menawarkan ini kayak gitu. Jadi nggak perlu takut atau trauma dengan kata-kata multi level. Itu hanya sebuah konsep sekali lagi kayak gitu ya. Nah, untuk marketing plan mungkin akan dijelaskan oleh mitra saya, Kang Tatang. Kang Tatang. Sebelumnya saya balikin dulu ke moderator Kang Arif. Hadir Kang ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu aja penjelasan dari saya mengenai company profile dan juga manfaat produk serta konsep distribusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat membuka mindset Bapak Ibu di luar sana. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dibawakan pintu maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.